Oke, teman-teman ya, malam hari ini kita akan bicara mengenai kitab Rut ya, RUT bahasa Indonesianya, RUTH bahasa Inggrisnya. Nah, saya mengambil satu tema yang disebut sebagai Hesed yang menebus. Nah, ini ada yang nanya ini, apa sih artinya Hesed itu? Nah, kita bahas pada malam hari ini. Hesed itu adalah arti bahasa Ibrani, artinya apa? Dia menunjukkan adalah kasih karunia, kasih setia, belas kasih yang teguh ya, cinta yang berkomitmen ya, kemudian kebaikan yang tak berkesudahan, kebaikan yang tak bersyarat maupun loyalitas yang berdasarkan perjanjian. Nah, kalau kita lihat di sini, Hesed itu mempunyai ciri-ciri di mana Tuhan memberikan cintanya kepada kita manusia sebagai anak-anaknya. Dan kata Hesed di dalam perjanjian lama itu keluar 250 kali. Jadi ini bukan suatu apa namanya suatu perkataan yang baru, tapi justru ada banyak sekali disebut di dalam perjanjian lama dan menunjukkan walaupun Tuhan tuh kadang-kadang marah, Tuhan kadang-kadang itu cemburu karena orang-orang Israel, anak-anaknya menyembah berhala, tapi dia mempunyai hesed yang kuat, dia mempunyai kasih setia dan belas kasih yang sangat kuat. Inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini, di mana hesed Tuhan juga akan nanti ditunjukkan pada hesed Ruth dan hesed Naomi maupun eh, peran ketiga yaitu Boas. Nah, mungkin teman-teman sekalian mungkin sudah pernah belajar ya mengenai Ruth ini ya. Ruth ini adalah salah satu buku yang sangat disegani, nanti kita tunjukkan bahwa dia masuk dalam buku kanonik. Artinya buku yang dimasukkan di dalam Injil Perjanjian Lama. Pasti ada sebabnya. Nah, kenapa? Ya menunjukkan pada Hesed Allah ini. Walaupun dibuat seperti drama, kita lihat nanti kita bicarakan ya, mungkin yang belum baca, tapi banyak sekali pesan teologisnya. Pesan di mana Tuhan sangat mencintai kita anak-anaknya. Dan lewat Naomi dan Ruth, dan nanti juga Boas, dia menunjukkan bahwa cinta yang tidak berkesudahan itu di tengah pengharapan, walaupun banyak keputusasaan, banyak problem, tapi di dunia ini kalau headset Tuhan tetap bekerja dan kita harus membalas dengan headset kita kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi lebih baik ya. Jadi artinya apa? Ya memang di dalam Rut ini menunjukkan bahwa kisah Allah, kasih Allah yang diberikan itu tidak akan bergantung dari kelayakan penerima, tapi dia akan tetap memberikan ya. Sebentar ada yang bocor nih, saya akan matiin sebentar ya. Eh, Oke. Dan jadi di dalam kata kitab Rut di mana Hesed akan menunjukkan bahwa ada narasi di mana Rut nanti akan memberikan Hesed kepada mertuanya Naomi, ya. Kedua nanti ada orang ketiga itu Boas yang akan menjadi suami Rut, dia juga menunjukkan Hesednya kepada Rut, ya. Dan yang ketiga adalah Tuhan sendiri akan menunjukkan Hesednya, kasih karunia-Nya yang tak bisa terhitung kepada peristiwa-peristiwa yang akan kita lihat, kita pelajari dalam kitab Rut ini. Ini adalah salah satu drama yang paling dramatik di dalam Injil Perjanjian Lama, dan tapi pesan teologisnya begitu besar mengenai Hesed ini. Makanya kita angkat pada malam hari ini, ya. Nah, sedikit singkat mengenai cerita mengenai Ruth ya. Kita mulai dari saya apa namanya kita malam ini tidak membaca, tapi kita cukup saya sudah berikan sari-sarinya sehingga kita nggak dari kesempatan waktu membaca ya. Sari-sarinya demikian. Ada 4 pasal kitab Ruth nih ya. Yang pertama adalah suatu keluarga Naomi dengan suaminya adalah Elimelek ya, Elimelek ya. Elimelek dengan Naomi ini punya 2 anak namanya Mahlon dan Kilion. Mereka harus karena kelaparan, mereka yang tadinya tinggal di Bethlehem, mereka harus mengungsi ke daerah yang namanya Moab, ya. Jadi Naomi dan Elimelek dan Mahlon dan Kilion karena kelaparan dia mengungsi di daerah Kir Hereset ini, daerah Moab. Nah, di sini nanti kedua anaknya Mahlon akan mempunyai istri namanya Ruth, ya. Kemudian Kilion juga punya istri laki lain, saya lupa namanya apa, ya. Tapi keempat anak ibu ayahnya anak 2 ini akan tinggal di daerah Moab, di mana Mahlon anaknya itu akan punya istri namanya Ruth. Nah, masalahnya pada waktu itu ada terjadi bencana sehingga Elimelek ya suaminya Naomi, kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion itu meninggal di Moab ini ya.
Nah, maka dikatakan bahwa yang tinggal siapa? Yang tinggal adalah Naomi dan Ruth. Ruth itu aslinya bukan dari Bethlehem. Jadi Ruth itu bukan Israelite, bukan orang Israel. Ruth itu adalah orang Moab. Di mana ini ada eh, ketidakcocokan antara orang-orang yang tinggal di Israel dengan orang-orang di daerah Moab. Ya, nah ini nanti kita tunjukin bahwa karya Tuhan bukan hanya berasal dari orang-orang yang terjanjikan, yaitu hanya orang Israel saja, tapi karya Tuhan juga terjadi pada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Yang kita ditunjukkan di dalam pertama adalah Ruth, yaitu dari Moab sendiri. Ya, nah, ketika pada waktu mereka meninggal, ya sekarang tinggal Naomi, jadi mertua Ruth dan Ruthnya saja, ya. Dan ternyata mereka juga mau pindah ini dari Moab. Mungkin ada masalah karena mereka sudah berkesedihan karena anaknya dua meninggal, suaminya meninggal. Naomi mau pindah kembali lagi ke Bethlehem. Nah, sekarang ada dua mantu ya. Yang satunya, dua-duanya ikut dengan Naomi ke Bethlehem. Terutama yang Ruth ini, nanti yang diceritakan di dalam kitab Ruth di dalam perjanjian lama ini, justru Ruth adalah orang Moab ini. Ya. Nah, pada waktu mereka kembali ke Bethlehem, jadi seorang Moabian ya, termasuk ke Bethlehem, dia berdua saja, dan si Ruth bekerja pada satu orang yang kaya raya, namanya adalah Boas. Ya, nah Boas ini ternyata walaupun Ruth itu adalah pegawainya Boas, tapi Boas ini orangnya sangat baik hati, orangnya sangat adil, orangnya sangat tidak memperhitungkan siapa bekerja pada siapa sebagai walaupun dia bos, tapi menganggap Ruth ini adalah seorang wanita. Dia tahu bahwa dia adalah menantu daripada Naomi dan dia sangat appreciate dan sangat apa namanya menghargai Ruth. Ya, nah pada akhirnya eh, Naomi datang minta Ruth untuk minta Boas menjadi Goel. Goel itu penebus kerabat ya. Artinya apa? Karena suami daripada Elimelek itu sudah meninggal, suami dari Naomi Elimelek meninggal, maka ada kalau di dalam tradisi Israel ada kerabat yang bisa menjadi penebus kerabat, artinya menjadi teman keluarga, menjadi pelindung bagi keluarga tersebut. Sehingga Boas yang baik hati, dia mau dengan segera hatinya, besar hati dia menjadi Goel, yaitu penebus kerabat bagi keluarga Naomi termasuk Ruth. Ya. Nah, pada pasal yang keempat, nah ini kita lihat cerita mengenai penebusan pemulihan di mana Boas akan menikahi Ruth ya dengan cara yang sah dan Boas ini walaupun usianya juga lebih tua dari Ruth, mereka punya anak yang namanya Obed ya. Nah, nanti kita lihat di dalam silsilah daripada pernikahan Boas dan Ruth, mereka mempunyai anak yang namanya Jesse atau yang kita sebut sebagai Isai. House of Jesse ya, bahasa Inggrisnya ya, Isai. Isai itu adalah ayah daripada David, King kakek, sorry, Obed ya dari David, dari Daud ya. Jadi kalau kita lihat, jadi mereka punya anak Obed, Obed nanti memperanakan Jesse atau Isai, dan dia akan memperanakan Raja Daud. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah juga keturunan Daud ya. Jadi dari di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan Ruth, kehidupan Naomi, walaupun mereka bersusah payah di Moab, di mana suami Elimelek, suami Naomi itu meninggal, tetapi mereka tetap berkesempatan untuk hidup karena eh, kasih Allah sendiri, hasrat dari Allah sendiri. Kejadian ini masuk akal dan menjadikan pesan yang besar bahwa salah satu daripada keturunan Naomi dan keturunan daripada Ruth ini dengan Boas adalah Raja Daud yang merupakan adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus sendiri ya dalam garis Mesias di dalam Matius 1:5 ya. Dan dengan demikian bahwa ini ada cerita bukan hanya cerita di salah satu di kejadian di Israel, tapi ini benar-benar terjadi dan inilah rencana Tuhan di mana keselamatan manusia itu bisa terjadi lewat hal-hal yang sangat sederhana, lewat penderitaan, lewat keputusasaan di mana pada waktu mereka pindah ke Moab, suaminya Elimeleknya meninggal, anaknya dua meninggal dan begitu sakit hatinya si Naomi ditinggal oleh keluarganya. Akhirnya tahu dia bisa mendapatkan satu hasil yang besar dari Tuhan lewat Boas nanti.
Nah, nanti kita akan bicarakan bagaimana Boas ini bisa membentuk suatu keluarga yang baru dan bisa mengangkat derajat daripada Naomi itu sendiri, ya. Oke, ini tadi ini cerita yang sudah saya sarikan, ya. Nah, siapa Naomi ini ke dalam kitab Rut? Jelas bahwa Naomi ini adalah orang yang menjadi tokoh utama. Jadi buku kitab Rut sebetulnya kitab yang menunjukkan bahwa Naomi ini yang ditunjukkan. Karena Naomi ini walaupun nama aslinya adalah yang menyenangkan atau yang manis, tapi hidupnya itu justru hancur total karena dia harus pindah karena kekeringan, karena tidak ada banyak kelaparan, dia harus pindah ke Moab, ke daerah yang sangat tidak disukai oleh orang-orang Israel, tapi dia menemukan rumah di Moab. Dia menemukan kehidupan baru di Moab dengan bertemu dengan Ruth ini, ya. Jadi Ruth ini membawa suatu hal yang heset yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Nah, ini kejadian ditunjukkan di dalam kitab Rut bahwa hal-hal yang membuat kita kadang-kadang putus asa. Kadang-kadang kita itu tidak tahu mesti berbuat apa, tapi heset Tuhan, cinta kasih Tuhan tetap terjaga. Tuhan akan melindungi orang-orang yang sangat berpasrah kepadanya, orang-orang yang sabar untuk menerima kasih Tuhan yang walaupun tidak datang sekarang, tapi justru karena kesempatan-kesempatan ini yang tidak diduga-duga, maka heset Tuhan akan terjadi pada waktu yang tepat. Dalam hal ini adalah di Moab. Rut adalah salah satu perjanjian yang Tuhan berikan. Jadi ini adalah ringkasan, ya. Naomi Elimelek, ya, pindah ke Moab dari Bethlehem. Dia punya dua, ya, anak, ya, Mahlon dan Cilon, ya. Nah, ini Cilon istrinya juga Orpah. Ini tidak banyak ditunjukkan di kitab Rut. Ini juga orang Moab. Tapi yang ditunjukkan Rut, ya. Elimelek, Mahlon dan Cilon ini meninggal. Naomi otomatis dia akan bersedih hati, tapi dia punya Rut, di mana akhirnya pada waktu mereka pindah ke Bethlehem, Rut akan menikahi bosnya, yaitu namanya Boas, orang yang sangat berbudi, orang sangat yang berbaik hati, ya. Dan akhirnya Rut dan Boas mempunyai anak namanya Obed. Obed ini adalah ayah daripada Isai atau Jesse. Jesse punya anak Raja Daud atau King David, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tidak kebetulan kalau ini kita teruskan ke bawah, ini adalah Tuhan Yesus di sini, keturunan Daud, ya, dari Joseph, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semua adalah bagian daripada sejarah keselamatan umat manusia, di mana the Messiah, Jesus Christ, ya, akan dilahirkan melalui cerita-cerita Ruth, cerita Boaz, cerita Jesse, cerita King David, dimulai dari kesusahan Naomi sendiri, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ada banyak sekali pesan-pesan yang mau diberikan. Yang nomor satu adalah pengharapan di tengah kekacauan. Di mana di sini banyak sekali pada waktu terjadinya kitab Naomi Ruth ini, Naomi itu adalah tinggal di daerah Israel yang banyak sekali kekacauan. Nah, ini pada masa hakim-hakim, ya, yaitu era anarkis dan kekacauan moral di Israel. Bahkan di sana ada kekeringan sampai kehilangan area di daerah area sini, ya, Bethlehem, daerah area-area sini. Ini adalah kehilangan daripada mata pencarian sampai kelaparan daerah sini. Maka dari itu dia harus pindah ke daerah Moab, ya. Moab di daerah sini, ya. Ini adalah bukan bagian daripada Israel. Oh, ini Moab, ya. Di luar daripada tanah Israel dan tidak banyak indikasi bahwa orang-orang Israel menyenangi orang-orang Moab, ya. Jadi dengan kata lain bahwa bangsa asing, karena dia Rut ini adalah berasal dari bangsa asing, dari orang-orang Moab, bahwa orang bangsa asing yang bukan Israel pun bisa menjadi bagian daripada rencana penyelamatan Allah. Nah, ini yang ditentukan, yang nanti kita bicara banyak sekali. Dari kitab-kitab Rasul Paulus menunjukkan bahwa orang dari Yunani, orang dari manapun juga biasa bisa menjadi bagian dari rencana penyelamatan Allah. Kita semua yang berkumpul malam hari ini juga bukan dari orang-orang Israel, dan kita pun menjadi rencana penyelamatan Allah karena hukum-hukum Allah masih berlangsung sampai sekarang, dan ditunjukkan dimulai dari kitab Rut di mana orang yang Moab yang bukan Israelite pun yang tidak tertunjuk oleh Tuhan, orang-orang Moab tidak tahu mengenai Yahweh Elohim, tapi satu hari Rut akan mengerti bahwa kasih Allah Yahweh Elohim itu yang begitu besar, dengan hesetnya, dengan kasih karunia-Nya, dia bisa menjadi seorang yang tunduk pada Allah karena dia menikah dengan Boaz dan diajarin mengenai keagamaan oleh Boaz sendiri, ya.
Jadi kalau kita lihat, memang pesannya sederhana. Pesannya adalah bagaimana suatu tragedi yang dialami suatu keluarga, Elimelek dan Naomi, menjadi suatu keyakinan yang kuat dan malah menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus sendiri. Justru karena keberanian daripada Naomi dan keberanian untuk mengambil Ruth sebagai menantu, inilah di mana tunjukin bahwa awal dari transformasi. Transformasi yang membuat keluarga yang tadinya sedih bisa menjadi baik sekali, malah bisa menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga ini adalah memang kebiasaan bagian daripada rencana Allah. Jadi ada prophetic message, message keilahian di mana orang yang tidak kita harapkan bahkan bisa menjadi bagian daripada rencana penyelamatan manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat implikasinya apa? Naomi ini, ya. Naomi adalah orang yang sangat hatinya hancur karena ditinggal suaminya dan dua anaknya. Dan kejadian itu di daerah yang dia bukan dari tempat tinggalnya sendiri, malah di Moab itu bukan orang di daerah Israel. Tempat dia adalah Bethlehem. Jadi dia mengungsi ke tanah asing dan dia malah mendapatkan kesedihan di sana. Begitu hancur ya. Tapi dengan bertemu dengan Ruth ya orang Moab dan nanti Boas kembali lagi di Bethlehem. Naomi itu adalah sebuah contoh buat kita. Di mana kalau kita putus asa, jangan sampai putus asa karena hesed Tuhan. Kalau kita berurut kehidupan kita pada Tuhan, Dia akan selalu akan membantu kita. Ya, walaupun kehidupannya banyak sekali kekecewaan, kehilangan dan lain-lain, tapi tetap Dia bisa mengambilkan dan mendapatkan kebaikan itu kembali. Ya, dan kasih Allah sendiri, hesed Allah sendiri yang mengembalikan melalui komunitas, melalui keluarga yang sudah dibuat oleh Ruth dengan Boas nanti ya. Nah, kalau secara teologis ya ini kalau kita bicara mengenai teologis, Naomi di dalam narasi ini apa artinya? Dia adalah wajah dari penderitaan yang bisa benar-benar terjadi pada kita semua, yang realistis yang bisa terjadi pada kita semua. Karena apa? Karena kita semua bisa menderita, kita semua bisa putus asa, kita semua bisa mendapatkan suatu hal yang tidak mengenakan batin dan hidup kita bisa menjadi tidak enak karena apa? Karena hal-hal yang memang terjadi pada kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap tidak menyangkal Tuhan, kita bertumpu kepadanya, hesed Allah akan tetap bekerja. Kita pertanyakan dengan jujur, kapan penderitaan yang selesai? Kapan aku harus tetap menderita? Tapi kalau Allah mau, kita tetap. Tapi kalau kita mau bertumpu pada Allah, Allah akan tetap memberikan iman, memberikan kepercayaan, memberikan janjinya untuk mengembalikan itu. Dan ini adalah yang ditunjukkan dari Naomi di dalam narasi Ruth ini. Ya. Jadi kalau kita lihat Naomi itu adalah karena dengan dia mempunyai menantu Ruth, Ruth nanti adalah anaknya Obed, Obed menjadi kakeknya daripada Daud dan akhirnya ke tempat Tuhan Yesus, maka kita bisa dapatkan bahwa Naomi ini adalah dia punya rencana dan dia mengeksekusi rencana dengan Ruth ini. Karena yang membuat Ruth dekat sama Boas adalah si Naomi. Dengan kata lain bahwa Naomi adalah cara Allah untuk melakukan bagaimana peristiwa penyelamatan manusia. Bagian daripada itu adalah Naomi adalah mempunyai suatu keputusan yang jelas untuk memastikan bahwa rencana Allah ini terjadi tanpa dia sadari, tanpa dia rencanakan. Ya, jadi kita bicarakan mengenai menavigasi hukum Goel, yaitu penebus kerabat yang ada di Boas, yang menikah dengan si Ruth. Itulah rencana Allah dan itulah cara Allah bekerja tanpa kita ketahui. Kalau kita lakukan aktivitas, tapi kita yakin bahwa itu adalah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hukum Allah dan kemauan Allah, maka itu akan terjadi dengan baik sekali. Maka dikatakan bahwa Naomi ini juga menjadi simbol sosial, pemulihan sosial dan spiritual. Di mana dengan dia merencanakan bahwa Ruth bertemu dengan Boas, maka dan dia minta Ruth berbicara dengan Boas, dari hati ke hati sampai Boas sampai jatuh hatinya dia menikahi si Ruth, ini karena Naomi. Di mana pada waktu itu Naomi tidak sadar bahwa ini adalah sebenarnya bagian daripada hesed
Allah, bagian dari kasih setia Allah kepada manusia, dan dia yang mempunyai, dia menjadi instrumen, dia menjadi alat Allah sendiri untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus yang bagian daripada keturunan Raja Daud bisa ada di dunia ini. Walaupun dari luka yang dalam dan mungkin kematian Elimelek dan kematian kedua anaknya, ya, Mahlon dan Chilon, itu bagian daripada rencana Allah memang. Tapi justru peran yang diberikan pada Naomi dan Ruth dan Boaz, inilah yang membuat cerita ini begitu banyak sekali pesan teologisnya, ya. Jadi kalau dengan demikian, maka hubungan Naomi dan Ruth itu bukan sekedar mertua dan menantu. Justru lebih dari mertua dan menantu. Karena mereka keterikatan secara batin dan tidak tanpa diketahui. Mereka mempunyai keikatan daripada kesetiaan daripada Tuhan kepada Tuhan. Sehingga kalau Naomi tidak memberikan saran pada Ruth untuk mengenal pada Boaz, ataupun Naomi bilang saya akan tetap di Moab, mungkin rencana Allah tidak terjadi. Tapi justru ada hal-hal tertentu di mana Naomi mengikuti rencana Allah itu sehingga semua ini bisa terjadi. Maka Jesse dilahirkan, Raja Daud dilahirkan, dan Tuhan Yesus pun dilahirkan lewat beberapa keturunan daripada Raja Daud itu sendiri. Jadi bukan hanya mertua dan menantu, tapi justru bagian daripada rencana Allah itu, ya. Dan dikatakan bahwa memang Ruth dan Naomi ini adalah hubungan guru rohani dan pendamping persiarahan. Di mana pada waktu mereka pindah kembali dari Moab ke Bethlehem, Naomi itu menjadi penuntun hidupnya si Ruth. Karena Ruth ini sekarang orang asing di Bethlehem, yang tadinya biasa di Moab, sekarang dia pindah ke Bethlehem, dan di mana di situ dia mesti belajar banyak hal, termasuk dia tadinya bukan ya orang Yahudi, kebiasaan Yahudi dia harus pelajari. Dan itulah Naomi melakukan pekerjaannya sebagai guru rohani daripada menantunya si Ruth ini sendiri. Dengan demikian, maka kalau kita lihat bahwa memang Naomi ini instrumental dalam rencana Allah. Naomi menjadi alat Allah untuk memastikan bahwa rencananya menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus yang menjadi yang sebetulnya nenek moyang dari Raja Daud itu bisa terjadi dan jalan. Sehingga apa yang terjadi, kedekatan daripada Naomi dan Ruth bukan hanya mertua dan menantu, tapi justru ada kerohanian di antara keduanya, dan keduanya mempunyai ketergantungan satu sama lain, ya, di mana Naomi memberikan banyak sekali arahan, Ruth membalasnya dengan memberikan kesetiaan dan keteguhan, ya. Jadi satu sama lain memang memulihkan pada waktu mereka itu berada di Bethlehem, ya. Nah, ini kalau di dalam relasi teologi dikatakan bahwa ini adalah Naomi dan Ruth ini adalah simbolik di mana Naomi mewakili umat Israel, di mana pernah mengalami umat Israel itu umat pilihan Allah yang mengalami kehancuran, penderitaan, dan diaspora. Mereka sampai hilang, mereka harus mengungsi ke Mesir walaupun dibawa kembali oleh Musa dari Mesir ke tanah perjanjian di Israel. Tapi Naomi itu mewakili Israel. Nah, kalau Ruth mewakili apa? Ruth mewakili Gentiles, bangsa-bangsa yang bukan orang Israel. Karena Ruth adalah orang Moab. Dia bukan orang Israel, ya. Tapi sebagai Gentiles pun dia bisa ikut di dalam kejadian, dalam rencana Allah, dan bergabung di dalam umat Allah, umat Israel lewat kasih dan iman. Jadi walaupun kedua-duanya bukan berkaitan secara darah, mereka menantu dan mertua, tapi melalui hesed Allah dan melalui hesed Naomi, hesednya Ruth, terjadi penyerahan diri dan saling menghormati, dan terjadi hubungan yang baik di mana Allah juga memberkati. Dan disinilah refleksinya besar sekali secara spiritualitas antara Naomi dan Ruth, ya. Kita mengajarkan apa saja yang mengajarkan kita saat ini, Naomi dan Ruth, ya. Bahwa satu, kesetiaan sejati itu bisa menembus struktur sosial yang kaku. Bahwa tadinya itu mungkin Naomi dan Ruth tidak saling kenal. Mereka kaku karena satu orang Israel, satunya orang Moab. Dan bahkan orang Moab ini menjadi suami atau istri daripada Malon, anaknya si Naomi. Sehingga kesetiaan satu sama lain, saling berhubungan dan saling menghormati, bisa menembus struktur sosial yang kaku, ya.
Jadi dan kedua bahwa kadang-kadang itu memang ikatan spiritual lebih kuat daripada ikatan darah, sedarah atau sekeluarga dan lain-lain. Naomi dan Ruth terjadi kembali lagi memberikan hesetnya saling bergantung sehingga mempunyai spiritual yang kuat sekali. Ya. Dan yang ketiga, bahwa Naomi mengalami banyak sekali penderitaan karena suaminya meninggal. Karena kedua anaknya meninggal, Chilon dan Malon meninggal di tanah asing. Tapi dengan keadaannya Ruth, orang asing ini, bahkan dia bisa menjadikan, menyatukan, dan malah menjadi penyembuh satu sama lain. Nanti itu ditentukan bahwa pada waktu Elimelek dan Mahlon dan Chilon meninggal, bahkan Naomi itu mengganti namanya menjadi Mara, Mara. Di buku Kitab Rut itu ada Kitab Rut pasal 1 ya. Dikatakan bahwa dia menyebut dirinya Mara, yaitu artinya yang menderita. Jadi penderitaannya itu luar biasa sampai depresif Naomi itu dikisahkan di situ. Tapi karena adanya Ruth dan Hesed Allah, maka depresinya itu bisa hilang. Malah Naomi atau Mara ini menjadi pribadi yang sangat menyenangkan, yang tidak depresif, yang begitu bertumpuk pada kasih Allah itu sendiri. Karena dia tahu bahwa hidupnya dipulihkan. Hidupnya dikembalikan dengan adanya Ruth. Bahkan diberikan cucu yang baru, yang namanya Obed. Bahkan si Obed ini dikatakan di dalam kitab Rut satu hari, di dalam salah satu pasalnya adalah bukan anak daripada Rut saja, bukan anak Rut dan Boaz, tapi juga menjadi anaknya Naomi. Ya. Jadi Naomi yang begitu banyak sekali penderitaan bisa digembirakan dengan keadaannya Rut itu sendiri. Ya. Nah, kenapa kitab ini begitu walaupun kedengarannya sangat strategi, sangat dramatis, tapi bisa masuk ke dalam sebagai kitab Injil? Sounds like we learn this from K-drama, Korean drama, dan lain. Tidak justru. Bahwa Bapak-bapak gereja sudah memilih kitab Rut ini salah satu menjadi kitab hukum kanonik yang masuk di dalam Alkitab, ya. Dan bukan hanya Alkitab kita, Alkitab yang kita ketahui, the Bible, the Holy Bible, tapi justru masuk juga ke dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut sebagai Tanakh, ya. Nah, kita tahu kan ya, kalau kitab Yahudi itu ada Ketuvim, ya, kita udah bicarakan nih ya, ada Neviim, yaitu kitab nabi-nabi, ada kitab Taurat, ya, Torah dan lain-lain. Nah, ini masuknya ke dalam tulisan-tulisan atau Ketuvim, ya. Jadi kalau kita lihat di sini kitab Rut itu sangat dihargai dan juga dihormati di kalangan Yahudi. In the Hebrew world, in the Jewish world. Ini kitab ini juga dibacakan. Kita sudah bicarakan ini ya, pada waktu hari raya Pantekosta, Shavuot, ya. Nah, di sana dibacakan kitab Rut ini untuk pada waktu Musa memberikan Taurat, ya, itu Shavuot itu memperingati Musa memberikan Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel, menunjukkan bahwa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang berupa hesed Allah itu diberikan kepada manusia, dan itu ada di dalam kitab Rut dan dibicarakan pada waktu hari raya Shavuot ini. Jadi dengan perkataan lain, memang kitab ini masuk di dalam kanon Ibrani yang disebut sebagai Tanakh, di dalam bagian dari Ketuvim. Nah, turunan dari itu kita mendapatkan kitab Rut juga. Karena apa? Karena menurut hukum Kristiani, di mana di dalam sejarah penyelamatan Allah, di situ ada Raja Daud, dan turunannya, di situ ada Tuhan Yesus Kristus, di mana ada di dalam kanon ini harus juga diperingati bahwa kejadian Naomi, kejadian Elimelek, dan punya menantu Rut ini juga adalah bagian daripada rencana keselamatan. Dan karena itu dimasukkan dalam kanon Alkitab, di dalam in the Holy Bible, ya. Karena secara teologis dan naratif penempatannya itu strategis, ya, membuat transisi yang tadinya anarkis, yang tidak benar, yang menyedihkan, dan pada waktu itu terjadi pada hakim-hakim di mana umat Israel itu banyak sekali yang bermusuhan satu sama lain sehingga tidak moralitas dan lain-lain turun. Muncullah kerajaan Daud yang bisa mengumpulkan semua orang Israel dan memberi kerasa daripada kebahagiaan. Dan dari Raja Daud ini turunlah Yesus, turunlah Mesias lewat Raja Daud. Karena Ruth menjadi instrumental karena dia menjadi nenek moyangnya dari Raja Daud
lewat Obed, ya, sehingga mengarah ke silsilah Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, nah Rut ini penting sekali untuk kita bicarakan, membicarakan bukan hanya seperti seorang Yahudi di bawah hesetnya Allah itu besar, begitu besar, tapi justru karena hesetnya Allah begitu besar dan memberikan pengharapan di tengah keputusasaan, tapi juga dia menjadi contoh di mana kalau kita mempunyai masalah, kita kembali pada heset Allah, dia akan menjadi bukan hanya dibahagiakan, tapi justru menggenapi rencana Allah dengan melahirkan Raja Daud dan akhirnya Yesus Kristus. Disitulah kepentingan daripada kitab Rut ini. Ya. Oke. Nah, yang begitu, yang demikian juga saya akan teruskan ya. Nah, bagaimana masalah dengan hukum Israel? Nah, kitab Moab itu tidak boleh masuk ke dalam umat-umat Israel. Why? Karena tidak ada perjanjian antara umat Israel dengan Moab. Ya. Jadi dalam Ulangan 23 ayat 3 sudah dikatakan, kitab Ulangan ini ya, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk dalam jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan di sini seperti kita ingat ya, Tuhan perjanjian lama menunjukkan Yahweh Elohim. Di situ belum ada Trinitas. Di situ adalah kesatuan menjadi satu Trinitas, yaitu Yahweh Elohim sendiri. Di mana Tuhan sendiri yang memberikan hesetnya kepada orang-orang Israel dan juga orang-orang yang bukan Israel. Jadi walaupun di dalam kitab Ulangan perjanjian di mana orang-orang di Israel dituliskan bahwa kamu jangan masukkan Moab karena mereka orang yang bukan orang Israelit ke dalam bangsa Israel, tapi akhirnya Tuhan pun bisa mengurangi, menghilangkan itu semua. Justru dengan adanya orang Moab yang namanya Rut ini, dia menjadi figur utama dan nenek moyang daripada Daud. Dia menjadi pendobrak daripada exclusivity daripada orang Israel. Bahwa kesetiaan dan iman itu tidak dibatasi oleh etnis Israel saja. Dan Rut yang pastinya melampaui kategorisasi hukum Taurat lewat hesetnya. Nah itulah kenapa sampai sekarang kalau zaman Shavuot, orang-orang Israel juga mengetahui dan membaca bahwa bukan orang Israel saja yang menjadi tumpuan dari Tuhan, yang menjadi bangsa pilihan. Orang yang Gentiles, yang dari Moab pun juga bisa. Dan itu membuat mereka melihat dan merenung bahwa inklusivitas itu daripada kerajaan Allah bukan hanya untuk orang-orang Israel. Jadi yang memberikan, sebetulnya kalau kita lihat lagi dengan cerita Naomi dan Ruth dan lain-lain, itu sebetulnya apa yang bekerja? Ya heset ini, heset Allah. Makanya kalau kita lihat yang kita pegang prinsip benang merah yang harus kita prinsip itu adalah kisah. Ini adalah mengenai ini adalah kasih setia itu sendiri. Di mana kasih setia itu, kalau Tuhan tidak menunjukkan kasih setianya, maka cerita Naomi ini kan tidak akan bisa terjadi. Kalau Tuhan tidak memakai Naomi, maka cerita tentang Ruth di mana dia menikahi anaknya Naomi yang namanya Mahlon juga akan tidak bisa terjadi. Kalau heset Allah tidak ditunjukkan dengan baik, maka Raja Daud lewat Obed juga mungkin tidak akan dilahirkan. Tapi karena Tuhan mempunyai kasih setia yang besar daripada karakter Allah itu sendiri, maka ditunjukkan bahwa lewat Naomi dan lewat Ruth terjadilah suatu kejadian yang mungkin tidak dipikirkan sebelumnya, ya. Dan di sini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak bersyarat. Dan itulah karakter Allah. Sampai saat ini pun kita merasakan bahwa heset daripada Allah sendiri yang begitu besar tanpa pamrih, tanpa apapun. Dia memberikan kasih setianya di dalam kita, ya. Nah, kalau kita lihat baca lagi, kita Keluaran 34:4 dikatakan ya, Musa itu memahat 2 lot batu yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Heset Allah kelihatan pertama di dalam Keluaran 34:4 apa yang dia lakukan? Dia turun. Tuhan sendiri turun dalam awan. Dia turun kepada manusia. Dia turun kepada Musa. Dan dia berjalan di situ Musa sampai menyuruh-nyuruhkan nama Tuhan, Yahweh Elohim ya. Di situ dikatakan Tuhan Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Ini Allah Musa yang menyerukan, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Di dalam kitab Ibrani Keluaran 34 ini dikatakan kasihnya dan setianya itu hesed sebetulnya.
Jadi kalau kita dengarkan tadi ya, kita udah tahu bahwa Hesed itu sering sekali dibicarakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu kasih setianya termasuk itunya sampai 250 kali itu dikatakan Hesed itu di dalam Perjanjian Lama itu adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih. Hesed daripada Allah. Panjang sabar, Hesed juga dari Allah. Berlimpah kasihnya, Hesed juga dari Allah. Berlimpah setianya, juga Hesed dari Allah. Jadi kalau kita lihat ketidakacakan, artinya kekacauan ilahi, ya, yang sudah diberikan, sudah ditaaturkan, itu namanya ketidakacakan ilahi. Dan disinilah terjadi pada waktu Rut ketemu dengan Boas. Ya, di dalam Rut 23, dia kebetulan sampai ke ladang milik Boas. Nah, ingat ya, di mana yang terjadi? Di Bethlehem, bukan di Moab. Pada waktu Naomi dan Ruth pindah ke Bethlehem, dia kebetulan jalan-jalan di ladang miliknya Boas. Tanpa dia mengerti dan tanpa ketika ketahui si Ruth maupun si Naomi bahwa dia adalah bagian daripada rencana Allah memang. Jadi dengan demikian maka apa yang terjadi dalam hidup kita bukan suatu kesia-siaan, bukan suatu kebetulan. Semua yang terjadi pada hidup kita sama dengan kejadian apa yang terjadi pada Ruth dan Naomi adalah bagian dari Providentia Dei atau yang disebut sebagai penyelenggaraan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan praktis kita di dalam kehidupan apa yang kita lalui, ya. Kita tidak tahu siapa yang kita ketemui, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, tapi kalau kita percaya seperti Ruth, berjalan-jalan di ladang Boas yang nanti akan menjadi suaminya, tanpa dia rasakan, tanpa dia rencanakan, tapi Allah justru melangkahkan, Allah yang memberikan rencana dan memastikan diarahkan ke dalam ladang si Boas ini. Jadi memang kadang-kadang kita tidak tahu apa hesed Allah, rencana Allah, kasih setia Allah membawa kita kemana. Tapi kalau kita percaya karena kita adalah anak-anak ya bahwa kita diajukan dan kita dilangkahkan, kita diarahkan di dalam kehidupan kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar memberikan hati kita kepada Allah, Allah tidak pernah menyesatkan kita. Bahkan kita adalah menjadi instrumen Allah di dalam rencana kehidupan lewat kita sebagai anaknya. Jadi makanya semua itu rencana Allah. Jangan kita deny. Kadang-kadang kita minta sesuatu, kita berdoa, ya Tuhan, kenapa kok ini menjadi hidup saya masih begini, hidup saya masih begitu. Tapi rencana Tuhan punya cara sendiri. Tuhan menunjukkan hasilnya dengan cara dan dia akan memantapkan langkah kita mengarahkan kepada kejadian yang dia sudah rencanakan. Dan kita harus banyak sekali berpasrah dan berserah kepadanya. Ya. Sehingga Ruth mencapai ladang Boas ya, yang dia tidak begitu kenal karena dia orang Moab. Tapi si Naomi kenal sama Boas. Karena apa? Karena Boas ini adalah saudara dekat daripada suami Naomi, yaitu Elimelek. Elimelek sudah mati di Moab, Boas tapi tetap masih kerabat daripada suami Naomi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ketemunya dengan Boas dan kebetulan di ladang itu adalah bagian daripada rencana Allah. Dan di sini Boas disebut sebagai penebus kerabat ya. Jadi bukan penebus umat manusia seperti atau Mesaya kayak seperti Yesus Kristus, tapi di dalam kitab Rut dikatakan sebagai penebus kerabat. Jadi ada kesamaan antara Boas di tingkat manusiawi dengan Yesus di tingkat ilahi ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa ada kesetaraan, bukan berarti persamaan ya, tapi kesetaraan dalam arti di dalam rencana Allah bahwa Boas itu juga penebus kerabat. Di dalam rencana Allah dia adalah Goel, penebus kerabat ya. Dikatakan di dalam Imamat 25:25 itu apa artinya Goel? Ada loh Goel nih artinya ya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya, seorang keluarganya berhak menebus ya. Ini adalah
hukum Israel, hukum Yahudi, ya, yakni keluarganya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Demikian kalau saudaranya meninggal juga bisa. Dia bisa menjadi penebus, dia bisa menjadi pemelihara keluarga itu. Karena apa? Karena sudah disyaratkan menjadi hukum orang-orang Israel dalam imamat maupun ilangan, ya. Nah, tapi Boas ini menjadi bukan penebus, ya. Dalam arti penebus ilahi, bukan. Tapi hanya secara hukum, hukum Israel. Dia bisa menjadi penebus kerabat. Tapi dia menjadi kesetaraannya adalah sama dengan Yesus, yaitu menebus dalam keterasingan, ya. Di mana di dalam teologi eklesiologi, yaitu hukum mengenai gereja, Rut ini adalah contoh di mana ada gereja yang ditundukkan lewat penebusan. Gereja yang sekarang kita punya ini kan gereja yang ditundukkan lewat penebusan, penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kalau di sini, ini adalah Tuhan Yesus Kristus, ini gereja. Kalau di sini adalah Boas, di sini adalah Rut, ya. Jadi artinya bahwa memang ada kesamaan antara Yesus dengan Boas, di mana dia dua-duanya menjadi penebus kerabat menurut hukum Israel, ya. Kita bukan bicara mengenai hukum daripada Tuhan sendiri, tapi hanya hukum Israel. Ada banyak sekali persamaan, ya. Nah, kemudian ada lagi yang menunjukkan bahwa di dalam sifatnya ini adalah kasih Allah yang ketidaksaran, bahwa ada rehabilitasi sosial melalui hukum Hesed tadi, hukum kasih. Di mana pernikahan antara Rut dengan Boas, ya, ini adalah Naomi, ini Rut dengan Boas, dengan Rut menjadi istri Boas, bahwa Tuhan sendiri yang menyatukan sosial yang menjadi konkret hukum, di mana ketidaksetaraan, dan tapi dia diberikan martabat yang baru, ya. Jadi Rut walaupun sudah menikah dengan Mahlonnya meninggal, tapi Tuhan masih bisa menebus ketidaksetaraan. Dia orang Moab, bukan orang Israel. Tuhan masih membolehkan seorang Moab menikah lagi dengan orang Israel, yaitu tadinya Mahlon dan sekarang adalah Boas. Artinya Tuhan memberikan martabat yang baru lewat kesetiaan tadi, ya. Jadi rehabilitasi sosial melalui hukum kasih Tuhan lewat hesed Tuhan, ya. Jadi intinya tidak ada yang tidak mungkin di dalam rencana Tuhan itu. Bahkan orang-orang yang bukan daripada bangsa Israel yang tidak setara diberikan martabat yang baru, diberikan kejadian yang baru. Bahkan dia bisa hamil dengan menikahnya antara Rut dengan Boas ini, mempunyai anak, ya, Obed namanya, ya. Dan akhirnya Naomi dipulihkan melalui Rut. Artinya apa? Teologinya apa di sini? Orang yang sangat menderita, dia berharap pada kehidupan yang lebih baik. Ada sececah kepengharapan di situ. Jadi ada teologi pengharapan dalam kegelapan, yaitu Naomi yang dipulihkan kembali lewat Rut. Jadi ingat ya tadi bahwa Rut dan Naomi ini seperti bukan hanya menantu dan mertua saja, guru rohani dengan murid rohani, tapi justru at the end, di mana dia akan membuat suatu perubahan lewat Boas. Jadi Rut menikah dengan Boas membawa keceriaan di hidup Naomi. Jadi dikatakan di sini bahwa lewat kesetiaan Rut kepada Boas, Allah bekerja. Jadi dalam hal ini Allah sering memakai sesama kita, orang yang di luar kita. Dia memakai orang luar sebagai alat pemulihan daripada kita. Mungkin kita tidak bisa memulihkan diri sendiri, tapi Tuhan bekerja dengan caranya. Dengan orang yang kadang-kadang kita tidak percaya, dan kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa dia datang dalam kehidupan kita. Justru rencana Allah yang tiba-tiba yang membuat suatu perubahan dalam hidup kita lewat heseknya, lewat kasih setianya. Itulah yang membahagiakan kita. Itulah yang memberikan pengharapan di tengah keputusasaan kita. Orang dipakai, Allah memakai orang lain untuk memberikan pengharapan, memberikan kehidupan yang baru, memberikan pemulihan daripada hidup kita yang sudah porak-poranda ataupun ada masalah. Lewat keputusasaan bisa diberikan harapan yang baik, ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, ya ini
bahwa memang Raja Daud dan akhirnya Yesus Kristus itu sendiri dilahirkan karena karya Allah sendiri yang lewat Hesetnya itu, lewat Naomi, lewat orang lain yaitu si Boas. Tapi akhirnya pun kita bisa mendapatkan karya yang begitu besar, drama yang begitu yang menyelamatkan umat manusia lewat suatu cerita yang sangat sederhana, yang sangat realitas, yang sangat realistis di dalam kehidupan kita. Bahwa kadang-kadang rencana Allah itu, rencananya tidak kita ketahui, dan bahkan harus melewati orang-orang yang tidak diperhitungkan. Siapa sih Naomi? Siapa sih Ruth? Siapa sih Elimelek, yaitu tadinya suami Naomi? Tidak ada di dalam kitab-kitab lain. Tiba-tiba mereka menjadi bagian daripada rencana penyelamatan ini. Jadi Tuhan memakai siapapun juga. Kita juga bisa dipakai untuk menyatakan, dilakukan rencana Tuhan itu sendiri tanpa kita sadari. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari eklesiologi tadi kita udah bicarakan bahwa ini adalah menunjukkan bahwa kalau kita lihat di sini ada gereja itu adalah bagian daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau ini adalah Boas dengan Ruth, yaitu gereja Ruth ini sebagai gereja karena dia adalah mempunyai kesetaraan dengan gereja yang kita ketahui ini. Penyelenggaraan Allah yaitu lewat Ruth karena dia juga bisa mengembalikan martabat Naomi dan mempunyai anak yang namanya Ebed ya. Nah, jadi jalan transformasi yang diberikan Ruth ini luar biasa ya. Karena apa? Karena Ruth adalah model spiritual Kristiani sejati. Ya, yang ditempuh Ruth maupun Naomi di sini ya. Di mana ada kehampaan menuju kelimpahan, di mana ada kedukaan menuju pengharapan, di mana ada keasingan menuju kekeluargaan, dan ketidakpastian menuju kepastian dan penebusan umat manusia. Jadi dengan perkataan lain, cerita mengenai Ruth ini, cerita mengenai transformasi, cerita mengenai kesetiaan Allah yang memakai setiap orang, memakai kita semua hamba-hambanya, anak-anaknya, yang membuat kita belajar bahwa Allah akan menggunakan kasih setianya, memberikan pemulihan, memberikan buah-buah rohani yang baik lewat Roh Kudus-Nya. Dan itu akan sejalan dengan rencana Allah. Jadi dengan demikian teman-teman sekalian, malam hari ini kita belajar lewat cerita Naomi, Ruth, dan Boas. Bahwa Tuhan memang memberikan kasih setianya. Jangan kita abaikan kasih setia Tuhan itu. Jangan kita memikirkan hanya diri sendiri, harus caranya saya. Harus dengan aku. Aku tidak ada cara lain. Tapi kalau kita mempunyai kesediaan hati untuk memberikan kasih kita kepada Tuhan dan sama manusia, maka heset kita yang berasal dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sendiri akan membawa kita kepada jalan yang baik sekali. Akan membawa pengharapan di dalam keputusasaan, problem-problem dalam kejadian kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan menjadi terberkati, hidup kita akan sesuai dengan rencana Allah, karena Allah bekerja lewat kita dan bekerja lewat sesama kita tanpa kita rasakan, tetapi menuju kepada kesatuan dengan Allah sendiri. Nah itulah damai sejahtera, kasih karunia yang diberikan Allah akan terpaut dan terlihat nyata dalam kehidupan kita. Dan disinilah maka kitab Rut itu dengan tokoh-tokohnya Naomi, Rut, dan Boas memberikan pelajaran yang begitu besar buat kita. Itu adalah konklusi pada malam hari ini ya. Walaupun empat bab, tapi ceritanya begitu tajam. Ceritanya begitu dalam untuk memberikan pengharapan, ketidakpastian menjadi kebaikan, ya, asing menjadi keluarga, kedukaan menjadi pengharapan. Disitulah kita bekerja di mana Tuhan bekerja tanpa kita rasakan. Oke, itu adalah konklusi pada malam hari ini.